Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran geografi. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai materi mitigasi bencana. Sebelum mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam materi ini ada kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu adalah yang pertama, kalian dapat menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern, serta kalian diharapkan dapat membuat sketsa, dena, dan atau peta potensi bencana wilayah setempat, serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut. Nah, sebelum kita berbicara banyak mengenai materi mitigasi bencana, kita harus sama-sama memahami apa sih artinya dari bencana itu tersendiri. Nah, bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau non-alam, maupun dari faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, yaitu manusia sendiri. Nah, jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bencana alam. Ini disebabkan oleh peristiwa alam, contohnya banjir, kemudian ada tanah longsor, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada bencana non-alam. Nah, bencana non-alam ini biasanya bukan dari alam, lebih kepada akibat teknologi. Misalnya adanya pandemi seperti sekarang ini ya, munculnya virus itu kan bukan merupakan fenomena alam, tapi itu di luar dari faktor alam. Kemudian contoh yang lainnya ada bencana yang berasal dari nuklir. Ya, nuklir itu juga sendiri kan bukan dari alam ya, tapi dari manusia, hasil karya manusia. Kemudian yang ketiga ada bencana sosial. Nah, kalau bencana sosial ini lebih diakibatkan oleh manusia, yang kaitannya antara manusia dengan manusia. Contohnya itu adalah terorisme. Nah, kita akan membahas lebih dalam mengenai karakteristik bencana alam, khususnya yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama ada banjir. Nah, banjir ini adalah di mana ketika suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Kemudian kita sering dengar di berita ada istilah banjir bandang. Nah, banjir bandang ini adalah banjir yang datang secara tiba-tiba, yang disebabkan tersumbatnya sungai ataupun karena pengundulan hutan di sepanjang sungai, atau bisa juga terjadi karena adanya tanggul yang bocor gitu ya, sehingga terjadi banjir bandang. Nah, ada beberapa penyebab terjadinya banjir. Yang pertama yaitu adalah penebangan hutan. Nah, penebangan hutan ini efeknya banyak sekali. Salah satunya adalah menyebabkan resapan air berkurang sehingga air hanya berada di permukaan ya. Kita tahu bahwa pohon itu mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk mengikat air. Jadi ketika pohon itu tidak ada, maka tidak ada yang mengikat air sehingga air di permukaan akan debitnya akan sangat tinggi dan menyebabkan banjir. Kemudian yang kedua ada pembuangan sampah sembarangan. Nah, ini yang sudah kita tahu ya, bahwa salah satu penyebab terjadinya banjir yang mempunyai faktor dari manusia itu adalah sampah yang dibuang sembarangan, sehingga menyebabkan saluran yang harusnya tempat air lewat itu tersumbat. Kemudian yang ketiga ada air laut atau sungai yang pasang. Nah, ini biasanya disebabkan oleh kondisi cuaca ya. Jadi sehingga debit air yang datang ke daratan itu sangat besar sehingga menyebabkan banjir ya. Kemudian yang berikutnya tanggul atau saluran air kurang baik. Nah, ini yang tadi Ibu bilang bahwa salah satu penyebab terjadinya banjir bandang itu banyak, yaitu tanggul atau saluran air yang
jebol gitu. Kita tahu ada satu peristiwa di tahun 2000 sekian ya, di googling coba, ada peristiwa banjir bandang yang disebabkan oleh tanggul yang jebol di wilayah Ciledug, yaitu di Situ Gintung. Itu disebabkan oleh tanggul yang jebol ya, terjadinya banjir bandang. Kemudian yang kedua ada gempa. Nah, gempa bumi ini merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi atau pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Apa sih penyebabnya terjadi gempa bumi? Paling tidak ada 5 penyebab terjadinya gempa bumi, yaitu adalah proses tektonik, kemudian ada aktivitas sesar, kemudian ada pergerakan geomorfologi lokal, kemudian ada proses vulkanik, dan ada ledakan nuklir. Ini semua yang menyebabkan kenapa gempa terjadi. Nah, kalau di Indonesia sendiri yang paling sering terjadi itu adalah karena proses tektonik dan vulkanik. Tapi ada juga semuanya ini bisa terjadi di wilayah Indonesia ya. Nah, yang berikutnya ada tsunami. Ya, tsunami ini kita tahu di tahun 2006 di wilayah Aceh terkena bencana tsunami yang sangat dahsyat ya. Tsunami sendiri itu adalah gelombang laut yang terjadi akibat adanya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba. Jadi di dasar laut itu terjadi pergerakan sehingga menyebabkan gelombang laut yang sangat besar. Dapat diakibatkan oleh gempa bumi, kemudian ada gunung berapi ataupun longsoran. Nah, kalau kita lagi bermain di pantai, kita harus waspada nih dengan tanda-tanda jika terjadi tsunami. Yang pertama, yang paling sering itu adalah air laut yang surut. Kita harus hati-hati kalau tiba-tiba air laut itu surut, bisa jadi itu tanda tsunami akan terjadi. Kemudian yang berikutnya ada aroma garam yang menyengat dan tampak gelombang putih dan suara gemuruh. Nah, bencana berikutnya yaitu adalah letusan gunung api. Letusan gunung berapi merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Kemudian yang berikutnya ada tanah longsor. Nah, tanah longsor ini merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah. Ya, jadi tanah longsor ini biasanya terjadi di wilayah-wilayah bukit, wilayah-wilayah lereng ya. Biasanya ketika tanah itu tidak ada pegangan ya, lagi-lagi pohon yang mempunyai peran, itu biasanya tanah akan mudah untuk longsor. Nah, tapi ada beberapa faktor penyebab dari tanah longsor ini. Ada faktor alam dan ada faktor manusia. Faktor alam itu yang pertama adalah kondisi geologi. Geologi ini adalah kondisi tanahnya. Bagaimana keadaan susunan batuan yang ada di tanah tersebut. Apakah batuan-batuan yang kuat ataukah tidak ya, sehingga menyebabkan tanah itu dapat longsor. Kemudian keadaan topografi. Topografi ini bisa dibilang secara umum itu adalah tinggi rendah. Tinggi rendahnya suatu wilayah gitu ya, menyebabkan wilayah tersebut bisa rawan longsor. Kemudian yang berikutnya iklim. Nah, kita tahu, kita sering kali dengar bahwa bencana longsor ini kerap kali terjadi ketika iklimnya itu sedang atau musimnya itu sedang hujan, lebih sering terjadi ya. Kemudian ada faktor manusia yang penebangan hutan, pemotongan tebing, penimbunan tanah di lereng, ini semua dapat mengakibatkan terjadinya longsor. Berikutnya ada bencana kekeringan. Kekeringan ini adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, maupun lingkungan. Biasanya kekeringan ini sudah pasti terjadi di musim-musim kemarau ya. Debit air yang turun itu berkurang sehingga kita tidak mempunyai simpanan air untuk kebutuhan-kebutuhan hidup.
Yang berikutnya ada angin topan. Nah, angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan lebih dari 120 km per jam yang terjadi di wilayah tropis. Kenapa sih angin topan ini bisa terjadi di wilayah tropis? Karena adanya perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Ya, jadi bisa menyebabkan angin topan. Nah, kita nih lagi di musim-musim sekarang ini, musim hujan, sering kerap kali terjadi angin-angin yang sangat besar ya, karena kita memang berada di musim-musim siklon tropis gitu ya. Dan ada gelombang pasang. Nah, gelombang pasang ini gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya baik di lautan maupun di darat. Dan yang terakhir ada kebakaran. Kebakaran adalah situasi di mana suatu tempat atau lahan atau bangunan dilanda api ya. Kita kalau dengar berita itu kerap kali terjadi di wilayah hutan, kebakaran hutan. Kenapa kebakaran hutan itu bisa terjadi? Bisa terjadi karena aktivitas manusia yang menggunakan api di kawasan hutan dan lahan sehingga menyebabkan bencana kebakaran. Kemudian juga ada faktor alam, panas, matahari yang sangat panas sehingga menyebabkan percikan-percikan api di daun-daun sehingga menyebabkan kebakaran juga ya. Jadi itulah beberapa bencana yang kerap kali terjadi di wilayah Indonesia. Sekarang kita lihat kira-kira di wilayah kita nih, kita kan sekarang berada di wilayah provinsi Banten, di kota Tangerang. Kira-kira bencana-bencana apa sih yang sering terjadi di wilayah kita? Ini akan lebih memudahkan kita untuk bisa meminimalisir kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh bencana ini jika kita mengetahui wilayah kita sendiri gitu ya. Nah, untuk berikutnya Ibu minta kalian buka link penugasan yang ada di kolom deskripsi bawah, kemudian dikirimkan melalui email dan baca dengan baik instruksinya ya, sehingga kalian bisa memahami lebih dalam mengenai materi yang pertama kita, mengenai karakteristik bencana di Indonesia ya. Mudah-mudahan ya materi yang sebentar ini bisa dipahami dengan baik dan kalian bisa menambah ilmu pengetahuannya, dan mudah-mudahan masih mempunyai semangat untuk mengerjakan tugasnya tepat waktu ya, sehingga pembelajaran kita walaupun secara online bisa berjalan dengan maksimal. Kurang lebihnya Ibu tutup. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.